kemudian menduduki kursi itu. Toh ini wakil kita pun juga kan diusung dari Partai Golkar kemarin. Ya, betul. Ya, atau kan juga ini sebenarnya sudah terstruktur. Ya. Bagaimana menurut Bu? Kalau upaya dalam mengambil alih ketua Golkar ini kan kita bilang bisa juga secara terstruktur atau jauh sebelum hari ini terjadi pengunduran dirinya Pak Erlangga itu sudah terpikirkan. Saya berhubung saya dulu. Oke. Oke, sorry Bung. Saya baru habis dari toilet dari tadi. Tidak apa-apa ya Bung. Ini kita tidak disponsori sama ini, tapi minuman anak anu lah pinggir jalan yang begini aja. Ya gitu lah Bung. Lanjut yang dari tadi ya Bung. Ya, itu tadi. Seru kita punya diskusi yang dari tadi. Yang ingin saya tanyakan lagi seperti dari tadi. Ya. Apakah mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Erlangga ini ada indikasi campur tangan dari luar atau karena seperti yang kita lihat bersama ini kayak seolah-olah sudah didesain sedemikian rupa. Pak Erlangga menyatakan sikap, tiba-tiba banyak yang beredaran, pamflet, spanduk dan lain-lain. Ya. Ataukah memang karena kebetulan saja Pak Erlangga terkena kasus hukum, terus sebagian rakyat Indonesia mendukung Pak Wakil. Kebetulan juga Pak Wakil ini Pak Wakil Presiden ya yang terpilih. Pak Wakil Presiden ini diusung kemarin oleh Partai Golkar. Bagaimana menurut pandangan Bung? Ya, kalau kita berbicara apakah ini barang sudah didesain jauh-jauh hari, ya kita lihat ada salah satu cuplikan video satu hari atau 1 jam sebelum pengunduran dirinya Pak Erlangga, itu ada teks bacaannya Pak Erlangga. Ada suara orang lain yang coba untuk mendengar suaranya Pak Erlangga itu. Jadi ada suara lain yang coba masuk di videonya Pak Erlangga bahwa bunyi videonya itu kan Pak Erlangga menyebut bahwa memberi ucapan selamat kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Raka Buming Raka, tapi ada orang lain mengatakan bahwa bukan Mas Gibran Raka Buming Raka, tapi Wakil Presiden. Nah, di situ kan kita sudah coba untuk bercocologi bahwa memang ini sudah didesain jauh-jauh hari, memang sudah didesain dan sudah disiapkan orangnya untuk menggantikan posisinya Pak Erlangga. Tapi kita lihat nanti, karena kita lihat nanti ke depan, karena di beberapa media Golkar sudah menentukan peralihan ketua sementara ke siapa namanya itu lagi, saya sudah lupa. Jadi kita lihat nanti Golkar ini sedang menyiapkan untuk musyawarah luar biasa untuk mencari ketua baru. Jadi tidak lagi tunggu ke Desember. Jadi dipercepat katanya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang apakah ini barang sudah didesain, ya kalau saya pandangan saya sudah didesain dan bahkan ketuanya sudah ada di tangan kekuasaan itu. Jadi ini hanya kita kenapa berbicara, kita bukan berarti masuk di ranahnya Golkar, tapi kita menyayangkan ini demokrasi kita mau bawa kemana kalau salah satu partai terbesar saja ini Golkar ini saja diacak-acak oleh kekuasaan atau penguasa begitu. Ini kan hari ini kita tidak bisa mampu membaca siapa di balik dalang-dalang dari hiruk pikuk politiknya kita hari ini. Nah, kalau kita melihat kan kita yang lahir di era 90-an, walaupun kita tidak merasakan bagaimana dinamika politik di Orde Baru, tetapi dari sejarah kita sudah melihat literasi sejarah, kita mampu membedakan bahwa memang itu secara kasat mata Orde Baru memang kejam. Itu secara kasat mata karena memang basicnya Pak Soeharto itu militer. Tetapi hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa baik-baik saja demokrasi kita hari ini. Nah, demokrasi kita hari ini kan masuk di
di sendi-sendi demokrasi itu sendiri dan berupaya untuk menghancurkan itu tanpa harus melakukan kekerasan, tapi mereka sudah masuk di apa namanya itu, dengan doktrin-doktrin ke masyarakat akar rumput melalui sistem doktrin itu dengan pembagian sembako apa segala macam, merangsang masyarakat untuk tidak bekerja. Itu kan salah satu bentuk kekerasan itu sendiri juga. Jadi bukannya pemerintah, kita coba untuk keluar dulu ya dari pembahasan Golkar, tapi ada sangkut pautnya juga dengan demokrasi kita hari ini, di mana pemerintah hari ini tidak berupaya untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi memberikan suatu hal-hal instan ke masyarakat, misalnya sembako, apalagi yang lain itu pembagian bansos yang lain. Itu kan salah satu bentuk pemanjaan terhadap masyarakat. Bukan berarti karena saya iri karena saya tidak dapat, saya dapat juga, tapi kan itu hal-hal yang mesti kita kritisi sebagai pemerintah, kita kritisi. Betul. Artinya kan dengan diganggunya kekuasaan Golkar ini juga bisa berdampak ke perpolitikan, dan itu juga bisa berpengaruh ke bangsa Indonesia hari ini. Makanya ada tarik menarik, kait mengait di antara ini. Makanya ketika Bung katakan dari tadi bahwasanya kita bukan masuk ke ranahnya Golkar, sebenarnya kita tidak masuk, kita hanya menganalisa dari gerakan apa yang dilakukan oleh Partai Golkar ya. Karena kita tahu Partai Golkar ini merupakan suatu partai politik yang besar. Partai tertua. Artinya sebagai sesuatu yang besar, dia harus siap menerima pandangan dari berbagai macam elemen masyarakat. Ya, betul. Sebagai salah satu partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun kalau tidak salah, artinya dia harus siap menerima pandangan-pandangan daripada masyarakat. Ya, betul. Karena politisi-politisi yang ada di sebuah partai itu representasi suara perwakilan daripada rakyat. Jadi kita tidak masuk sebenarnya, ini aman saja nih Bu. Ya. Jika ada yang mengatakan hari ini diskusi kita hari ini masuk terlalu ke Partai Golkar, artinya mungkin pemikirannya mereka terlalu keluar daripada ke intelektual, ke radikalan seorang pemuda. Ya. Karena pada dasarnya pemuda harus radikal, berpikir sampai ke akar. Jadi wajar saja kalau kita menelisik, menelaah dan mengkaji tentang situasi hari ini. Makanya seperti yang saya kaitkan dari tadi, situasi hari ini kita sengaja bagaimana pemuda itu sengaja dimanjakan, kemudian pemuda itu sengaja dibiarkan lewat bansos-bansos supaya kita tidak melihat situasi hari ini, yang dimana secara tidak langsung banyak problem-problem yang kemudian sudah didesain sedari awal. Salah satunya seperti yang kita bahas hari ini, apa yang terjadi pada Golkar. Ya, kalau kita melihat ini kan hari ini mungkin Golkar yang sedang menghadapi tantangan hari ini. Iya. Mungkin besok PDIP atau partai-partai besar yang lain. Jadi ini semacam konspirasi. Kenapa saya